Halo teman-teman semua, jadi kali ini kita akan coba bahas ya soal perbedaan antara concurrency dan juga paralel ya. Jadi kalau misalnya kita pergi ke bank gitu, ya pasti ada teller ya, teller yang ngurusi masalah kita ya, mungkin kita mau store uang atau mungkin mau buka tabungan gitu ya. Nah itu adalah contoh paralel ya. Jadi ada beberapa orang di sini ya mengerjakan taks yang berbeda-beda. Nah ini. Nah ini. Ini adalah contoh paralel yang paling nyata gitu ya. Jadi satu orang akan ditangani oleh satu proses akan ditangani oleh satu yang handlernya ya, yang memproses, yaitu si tellernya ini. Apakah kelebihannya ya? Tentu ini akan membuat eh, lebih cepat ya, karena kan 3 orang nggak perlu ngantri begini kan, nggak perlu dia ngantri begini nih. Nah ini nggak perlu kayak gini kan. Kalau satu orang ini dia ngabisin waktu sekitar 5 menit, otomatis ini perlu 15 menit untuk sampai selesai. Tapi meskipun cepat begini, akhirnya kita perlu mencari titik keseimbangan antara berapa banyak teller yang seharusnya ada di situ sehingga antrian ini tidak menumpuk gitu. Ya balik lagi ke soal keuangan gitu ya kan. Tapi kalau concurrency itu beda. Concurrency ini yang menjalankan itu satu orang. Ya, satu orang ini. Tapi disambi prosesnya ya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini. Teman-teman pasti pernah masak mie ya, pastilah. Siapa yang nggak pernah masak mie kan? Nah, ketika kita memasak sebuah Indomie, kita bisa membayangkan kita memasak sedang Indomie. Ada satu proses di sana. Apa prosesnya? Ya pasti kita ngambil panci kita ya kan, kita masukin ke dalam kita taruh di atas kompor, kita isi air kan. Nah, di sana ada proses blocking. Apa proses blockingnya? Proses blockingnya adalah proses menunggu air itu matang. Benar nggak? Atau air itu mendidih. Mungkin jarang kita masukin langsung meskipun airnya belum mendidih gitu. Tapi kita nunggu mendidih. Nah itu adalah proses blocking. Kita sebagai orang ini, kita nggak ngapa-ngapain. Atau kita sebagai treat, ini nggak ngapa-ngapain. Nah maka dari itu, kita melakukan, daripada kita nganggur, kita ngerjain proses lain. Contoh ya, kita ambil mie-nya, kita sobek, kita ambil bungkusnya, kita ambil bumbunya, kita masukin ke mangkok. Itu adalah proses lain. Sembari menunggu airnya mendidih gitu. Jadi satu orang, tapi itu sama juga, mempercepat juga kan. Jadi kalau ibaratnya kita menunggu mendidih itu 3 menit gitu, atau 5 menit, sedangkan memasukkan bumbu itu perlu 1 menit, itu kita nggak perlu nunggu selama 4 menit, bener nggak? Kita nggak perlu menunggu 4 menit, tapi kita cukup menunggu 3 menit. Nah, jadinya airnya matang dalam 3 menit, bumbunya juga sudah siap gitu ya. Nah tinggal dimasukin aja, jadi 3,5 menit mungkin, atau 3, 6 atau berapa menit. Jadi lebih cepat juga iya, tapi di sini ini menekankan soal efisiensi penggunaan resource ya. Jadi kalau tadi paralel kita fokus kepada seberapa cepat kecepatan kita untuk menangani menangani orang tadi yang mengantri, maka ini perbanyak. Lalu ini adalah soal efisiensi. Daripada tadi nungguin, lebih bagus kita ngerjain yang lain. Contoh yang lain adalah soal table ya. Ini ada sebuah koki, di sini koki, lalu di sini ada table gitu. Ada di sebuah restoran, ada satu pramusaji atau satu yang menyajikan ya. Ada satu orang saya meminta makanan A gitu ya. Oke, dia terima makanannya, terima requestnya. Lalu dia berikan request itu ke koki atau ke tempat masak ya. Nah di sini dia nggak perlu nungguin tempat masaknya atau dari si kokinya ini selesai.
Nggak perlu kan? Jadi ngapain dia ya bengong di depan? Ngapain bang? Kok nggak ditayanin tuh yang di depan? Ya nggak apa-apa nih. Lagi nungguin kokinya selesai masak nih, masakan si A. Pesanannya belum selesai. Nggak perlu. Kita bisa langsung pindah ke proses yang lain, yaitu si B ini. B juga minta, bang saya mau minta mie yang harganya 1 juta gitu ya, mahal. Nah nih bisa, tinggal minta lagi ke si ininya bahwa oh nih si ini mau minta diproses buat masak mie. Oke. Apakah dia cukup nungguin lagi makanan selesai? Enggak juga. Dia langsung ke proses yang lain. Yang ini. Lalu ketika sudah selesai makanannya, baru diambil lagi, baru dia ngasih ke tempatnya tadi. Contohnya apa? Contohnya konkret di dalam sistem adalah ini ya, concurrency adalah seperti ada yang namanya blocking coding itu kayak contohnya adalah kita nge-call API ya, itu paling banyak sekarang kita lakukan gitu. Nah, nge-call API itu nggak sebentar, lama ya. Mungkin ada malahan yang timeout itu sampai 15 detik. Kita bisa bayangkan 15 detik itu nungguin responnya itu. Dan satu thread itu nganggur selama 15 detik. Kamu bisa bayangin kayak gitu. Nah, concurrency itu daripada nganggur threadnya, mendingan ngerjain yang lain. Ya kan? Jadi kalaupun nanti ternyata ada satu proses atau satu proses yang pengen dijalanin, itu bisa dijalanin pakai thread yang sama itu. Sembari menunggu tadi yang pesanannya selesai ya, tadi yang requestnya selesai ya. Contohnya kayak gitu. Metodenya banyak ya. Ada yang paling dua yang tenar sekarang adalah pakai yang namanya event loop ya. Event loop. Ini saya nggak bisa gambar lagi di sini ya. Ada proses ya kan. Ini kayak gini ya. Intinya setiap proses blocking kita akan tempatkan di tempat lain, di stack gitu ya. Ketika selesai dia akan dieksekusi kembali kayak gitu. Atau cara yang hebat adalah menggunakan virtual thread ya, thread yang virtual. Jadi ada beberapa thread yang memang beneran ini, ada juga yang thread bohongan. Jadi seolah-olah proses itu dijalani oleh thread yang ini nih, yang virtual. Sehingga nanti tidak ada perubahan codingan paradigma kita ya. Karena kalau paradigma tadi, event loop, itu kita berpikir sebagai paradigma itu berpikir callback ya. Berpikir setelah ini kalau dapat respon apa gitu, then apa gitu. Itu paradigma callback tuh. Jadi kalau dia sukses kayak gimana gitu. Nah, kalau ini kita bisa ngoding kayak biasa gitu ya. Kita nggak perlu mikirin lain, itu udah di belakang layar dah. Yang thread yang mana yang dijalanin oleh si thread platform, yang mana virtual yang dijalanin gitu. Makanya Golang itu kita bisa kenal yang namanya Go Routine ya. Nah ini. Lalu di Java 21 ada yang namanya Virtual Thread. Nah, dua ini mantap banget. Kita udah bisa men-solve masalah ini gitu. Masalah yang sebelumnya kita coba selesaikan dengan metode reaktif atau event loop ya. Ternyata itu sulit ya. Kita merubah paradigma orang Java, orang ya yang paradigma codingan kita yang selama ini kita menggunakan ya linear aja, atas bawah gitu, atas bawah ke bawah gitu. Nggak ada tuh ini jalanin, habis itu manggil yang ini, manggil ini. Paradigma itu kita itu nggak di-set seperti itu. Nah, sehingga Golang dan Virtual Thread ini bagus ya. Kita nggak merubah paradigma kita, tapi juga prosesnya atau performance-nya tetap jalan dengan baik gitu ya. Lalu paralel ini bisa juga kita gabungkan antara paralel dan juga concurrent ya. Contohnya apa? Contohnya adalah ini paralel juga ya ini. Misalnya tadi yang mana ya? Nah ini mungkin paralel secara ini sebetulnya paralel ya, mana ya? Nah ini
kalau kita bisa bayangkan REST API ya, REST API, pasti kita sangat jarang di dalam sistem multi-thread, kita hanya memberikan satu thread. Pasti ada beberapa thread itu paralel. Ya, mungkin 3 orang, 4 orang bisa kita request, bisa kita jalani secara bersamaan. Tapi juga digabung dengan concurrent ya. Meskipun dia paralel begini, dia concurrent nih. Jadi misalnya di sini ada juga di sini duplicate gitu. Nah, ini lalu gini juga. Nah, meskipun si A ini ditangani oleh ini A1 gitu, B ini, nah misalnya gini, A ini minta ke A1 bahwa saya mau ini proses, saya mau mereset akun bank saya gitu. Lalu sama si A ini diketikin gitu. Oh ibu, ini ada proses menunggu ya, menunggu waktu proses dari pusat ya. Mohon ditunggu aja. Jadi dia tinggal pergi ke tempat duduk ditunggu. Nah ini, dia maju lagi ke depan. Apakah proses A ini selesai? Belum selesai. Tapi si A1 ini masih udah bisa ngejalanin proses yang lain gitu. Jadi mungkin itu kali ya bedanya antara paralel dan juga concurrent.